Oke ya, balik lagi di channelnya Programmer Cupu, di mana channel ini cuman bakal mengulas sedikit project tentang yang aku kerjain. BTW channel ini juga hasil dari kegabutan aku dari channel sebelah ya. Kalau kalian mau lihat aku main game di channel sebelah, tapi kalau di sini khusus untuk ngoding. Tapi itu pun ngodingnya gue A few moments later. dan project kali ini yang bakal aku show untuk video pertamaku itu adalah project dari Java NetBeans. Di 2023 masih relevan gak sih kira-kira Java NetBeans ini dipakai? Ya itu kalian bisa diskusi di bawah lah ya. Dan ini menggunakan sistem manajemen database MySQL, of course sebagai penampung datanya ya. Dan di sini pembayaran SPP-nya itu jadi ini dia projectnya. Untuk anak-anak NetBeans itu pasti udah tidak asing lagi dengan tampilan undecorated properties untuk sebuah frame, dimana ini memaksa user untuk tidak bisa minimize atau memperbesar atau memperkecil gitu. Intinya tools di atasnya hilang ya. Oke, dan ini seperti biasa login sebagai basic security di sebuah aplikasi ya. Kita salahin dulu deh login, dan kita coba yang benar. Berhasil login, oke. Udah aman dong, udah clear masalah login. Dan ini gue bikin one way gate bahasa yang sebenarnya nggak ada sih. Jadi kayak bikin aplikasi yang buat close-nya itu cuma ada satu jalur, yaitu di logout terus close. Soalnya kalau di selain itu nggak ada lagi, kecuali di force close di bagian bawah Windows-nya itu. Setelah berhasil login, masuk ke dashboard. Di dashboard itu ada beberapa informasi seperti ada berapa siswa, ada berapa transaksi yang pernah terjadi, terus ada berapa karyawan juga, terus ada juga tanggal yang menunjukkan tanggal hari ini. Berarti ini tuh termasuk tanggal yang dimana video ini direcord gitu. Ini tanggal 4 bulan 6 2023. Oke. Di bagian sampingnya itu didesain seperti kayak ada sidebar gitu. Soalnya ini dikerjakan projectnya ada timnya ya. Untuk desainer sendiri ada, terus untuk database manager administratornya ada, terus untuk gue itu yang bagian ngodingnya, bagian backendnya. Cuma entah kenapa si desainernya itu pengen kayak beda gitu, gue nggak tahu ya, tapi ya dibikinnya tuh ala-ala kayak web gitu. Mungkin ada sidebar dan ada menu di bagian kirinya gitu, ada navigation bar, nggak yang biasanya kan kalau di desktop itu ada ya menunya itu ada di atas gitu, yang kecil-kecil pakai tulisan atau kata-kata, sedangkan di sini lebih ke simbolis gitu, ke icon lah, simbolis sih, ke icon. Di sini ada administrator, di mana administrator ada dua, profile sama logout, terus ada dashboard untuk ya dashboard ini sendiri ya kan. Terus di bawahnya ada master data. Master data itu terdiri dari master siswa, kelas, karyawan, dan sekolah. Terus di bawahnya sebenarnya ada transaksi, yaitu buat transaksi tentu saja. Terus cek laporan, cek transaksi dulu ya, terus baru laporan pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama itu master siswa, itu pakai tampilannya kayak gini ya. Untuk desainnya kalau mau nambah ada di sini buttonnya pakai icon kertas plus ini. Terus kalau misalnya mau ngedit itu bisa diklik siswanya, terus tinggal pakai tulis tangan. Ini bisa edit data siswa atau dihapus juga. Contoh Jack William, kita tambahin nama ortunya Prometheus, nama ortunya misalnya kita ganti jadi Reza Harto. Kita save dan berhasil. Pada saat kita cek lagi siswanya itu udah ke update di sini ya, Reza Harto. Hapus, kita tambah dulu kan data siswanya. Kita coba NIF-nya ngasal aja, NISN, terus NIS-nya juga kita ngasal aja.
Terus kita coba L Fikri, terus nama alamat Jalan Teknologi misalnya, Kabupaten Kediri, nomor HP 08 berapa gitu, nggak salah. Terus ini Wijaya misalnya, nama orang tua saya Wijaya, angkatan masuk angkatan 2 3 2013. Kenapa saya pisah antara angkatan dan tahun masuk, bisa memilih berbeda gitu, karena bisa aja anak itu sebenarnya angkatan 2 tapi pindahan jadi masuk ke 2013 gitu. Untuk kelasnya mungkin bisa kelas 2B misalnya, kelas 3 2B ya boleh. Status aktif, terus kita simpan, data tersimpan, dan dia bakal nge-refresh lagi frame baru untuk nambahin. Kalau mau kembali ya sudah pakai ada kembali sini. Terus sudah ditambahkan juga. Lalu ya di sini aktif semua siswanya. Dan kalau misalnya mau kita hapus ya tinggal dihapus dan data berhasil dihapus. Itu ya ini basic CRUD sih, dan gue yakin kalian semua juga udah pada pro lah ya yang nonton ini. Dan lanjutnya ada kelas dan SPP, tampilannya sama, cuman aku bagi 2 aja untuk mempersingkat ya, karena ini terdiri dari beberapa frame yang cukup, belum lagi ngatur desainnya yang sedemikian rupa lah ya, biar enak dilihatnya gitu. Oh ya, dan ini juga wali kelas ini itu berdasarkan karyawan yang ada di sini. Nah, ini sama seperti sama seperti master siswa, cuman bedanya ini khusus untuk karyawan gitu. Untuk di plus juga sama aja sih, tidak ada yang beda. Oh ya bang, untuk searchnya berfungsi nggak? Biasanya cuman pajangan sih. Ya untuk di dashboard sih tadi pajangan, iya, karena nggak ada hal yang untuk dicari ya. Tapi kalau di sini itu bisa search buat cari nama siswanya. Contoh kita cari nama Jack, otomatis ada. Atau sekolah, ini cuman profile sekolah, walaupun ini semua tersimpan di salah satu table di database-nya. Ini tuh fungsinya buat nentuin tahun ajaran yang aktif atau enggak ya di situ, apakah dia 2023 2024 atau 2024 2005, sehingga nanti ketika dia buat transaksi di frame selanjutnya itu ketika petugas administrasinya mau nambahin transaksi untuk salah satu anak, itu tahunnya yang aktif cuman 2 itu tadi di master sekolah itu urusannya. Ketika kita mau nambah transaksi baru, itu pertama jelas cari namanya dulu, cari nama orang. Dan di sini aku mempermudah si petugas administrasi nanti untuk menginputkan data dengan hanya memasukkan 2 inputan saja, 2 inputan 2 pilihan. Yang pertama milih bulan sama tahun, misalnya nih Fikri yang belum pernah deh, ini kan historik pembayaran di bawah kelihatan. Fikri misalnya dia bayar bulan Maret karena gue udah telat misalnya, tahun 2023 uang diterima 200.000, statusnya lunas kan, terus ada kembalian sebesar, keterangannya dibayar pakai QRIS misalnya. Kalau mau save tinggal pakai button save di pojok sini, simpan transaksi, data tersimpan. Sekarang kita cek di bagian tadi siapa ya? Tadi Jack ya? Tadi Jack ya? Ini bukan ini ya, bukan si Fikri ya. Tadi Jack. Oke, berarti si Jack yang tadi nambahin ya, bukan si Fikri ya. Ininya si Fikri. Si Jack otomatis ke tambah ya kan di sini. Terus ketika kita mau cetak notanya, tinggal diklik transaksinya yang mana yang mau dicetak, yang transaksi 9 atau 6 atau 5 gitu, tinggal dicetak. Nah, untuk tempat printnya itu di ini ya, statis ya, aku naruhnya di salah satu folder, coba di sini. Nah, di games transaksi 9, dan ini hasilnya. Oke. Selesai. Oke, dan dicek transaksi. Ini ada 9 ya.
9 transaksi yang terjadi selama aku nyoba-nyoba. Dan ini bisa buat searching, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya apakah udah bayar atau ini belum, atas nama ini udah bayar atau belum, gitu aja. Terus terakhir laporan pemasukan. Di laporan pemasukan itu ada 3 menu, dan ini kita coba salah satunya aja untuk durasi ya. Dan ini bisa cetak semua transaksi, dan ini juga bisa di save untuk anak-anak NetBeans. Itu pasti nggak asing sama yang namanya Jasper Report ya, itu paling gampang lah untuk bikin reporting. Dan kita coba di games laporan. Nah, udah print, dia emang cepet sih karena datanya masih sedikit. Nah, ini ada laporan, ini hasilnya. Laporan rekapitulasi transaksi dicetak berdasarkan sistem yang telah terhubung, bla 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 dan lain sebagainya. Oke, dan sama cetak berbulan juga begitu. Kalau misalnya coba kita 2023 bulan Maret, biasanya bulan Maret banyak sih. Nah, kan ada 3 yang terbaru yang dibayar pakai QRIS tadi. Kembali. Oke, jadi untuk project di video pertama segitu dulu. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, silahkan tanya di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada yang mau didiskusiin silakan, karena ini banyak banget kurangnya, banyak banget minusnya juga untuk bagian fitur-fitur dan bug lain sebagainya. Dan satu lagi yang pengen aku tanya, menurut kalian masih relevan gak sih aplikasi kayak gini dikembangin, aplikasi desktop kayak gini? Gak cuman buat NetBeans dan Java dan NetBeans ya, tapi untuk teman-temannya seperti Visual Basic Studio, terus Boa Constructor dengan Python-nya, terus Delphi dengan Borland-nya ya, dan teman-teman desktop lainnya. Apakah kira-kira di tahun ini atau di era gini masih layak untuk dikembangin atau enggak untuk project yang kira-kira bisa dipakai di kehidupan kita sehari-hari? Kan kita bikin aplikasi buat mempermudah ya, bukan malah mempersulit gitu.